Assalamualaikum, hai para pejuang dapur dan juga pejuang cuan. Nah, gimana nih kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Tayangan berdurasi 11 menit ini simple banget, tapi ngebahas step by step lengkap banget pembuatan gluten free chiffon cheesecake. Chiffon ini bisa banget untuk ide usaha atau hanya untuk sekedar ngeteh sore, dan juga cocok banget untuk hantaran. Nah, agar channel ini terus berkembang, bantu support dengan cara like and subscribe di YouTube channel Emi Resna saja. Ini adalah kanal berisi tutorial masak, ide usaha, dan juga sharing inspirasi. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan loncengnya ya. Let's go, kita kemon. Nah, yang pertama ini adalah bahan-bahan yang saya pakai. Kita siapkan dulu ya. Ada loyang untuk khusus chiffon bongkar pasang. Saya pakai yang diameter 20 cm ya. Kemudian juga ada telur. Ini saya pakai telur ayam kampung 8 butir, pisahkan kuning dan putihnya. Untuk yang putih telur saya tambahkan garam, terlihat di sini ada garamnya. Terus juga karena saya tidak pakai cream of tartar, saya beri lemon segar. Diperes gini aja, itu sekitar 1 sendok makan ya kira-kira. Kemudian ada juga gula pasir. Ini pokoknya semua bahan ditimbang dulu supaya pengerjaannya nanti bisa lebih efektif ya teman-teman. Kemudian ada keju. Ini saya pakai Pro Cheese yang gold. Nah, saya suka Pro Cheese gold ini karena satu kemasan gini ya kan 60 gram nih. Itu isinya sebenarnya di packing terpisah dua-dua kecil-kecil gitu. Jadi akan mempermudah teman-teman untuk menyimpan keju gitu ya. Kemudian benefit lain, dia lebih mudah untuk diparut dibandingkan jenis Pro Cheese yang sebelumnya. Ini saya bikin dua versi, yang kotak-kotak kecil-kecil sama yang diparut dengan diameter parutan yang lebih besar ya untuk topping atas. Terus ada campuran minyak goreng, santan kental, dan juga susu. Nanti untuk resep saya akan share di description box ya, tinggal dicek aja. Nah, ini dia yang tadi telur ayam kampungnya. Dan karena ini gluten free, saya pakai tepung mocaf dari Mocafine, rumah mocaf Indonesia. Jadi saya pakai tepung mocaf yang Mocafine ini karena dia selain organik juga ada sertifikasi HACCP-nya teman-teman. Atau kalau orang bilang mudahnya HACCP gitu ya. Nah, kenapa HACCP ini penting? HACCP itu adalah Hazard Analysis Critical Control Point. Jadi salah satu sertifikat keamanan pangan dalam sistem produksi yang diakui secara internasional gitu ya. Jadi ini ada kemasan yang 500 gram dan juga ada yang 1 kg. Langsung kita eksekusi ya. Yang pertama kita mixer dulu. Saya hanya pakai hand mixer biasa. Mixer untuk yang putih telurnya dulu ya. Jadi kalau teman-teman yang di mixer adalah yang bagian kuning telurnya, nanti 2 kali kerja karena mesti ngebersihin mixernya. Tapi kalau yang dilakukan proses mixingnya adalah yang putih telur dulu, itu lebih efektif karena nanti begitu dari putih telur bisa langsung ke kuning telurnya gitu ya. Ini setelah di mixer beberapa menit baru tambahkan untuk gula pasirnya. Nah, mixernya ini kita harus sampai kayak istilahnya tuh kayak jambul petruk gitu ya. Pada tahu nggak seperti apa jambul petruk gitu kan? Karena kalau kurang konsistensinya masih agak cair banget, nanti dia akan cenderung bantat gitu untuk chiffonnya. Jadi teman-teman harus sabar memixernya sampai tercapai namanya jambul petruk. Nanti kita akan lihat seperti apa bedanya yang udah sampai di tahap jambul petruk sama yang belum. Saksikan terus ya. Sepertinya ini sudah mulai mengental ya untuk konsistensi adonannya. Nah, sekarang kita coba cek. Kalau ini jatuhnya masih agak cepet, berarti dia masih kurang sedikit lagi ya. Jadi mesti lebih bersabar lagi untuk proses mixingnya. Oke, sekarang kita akan cek seperti apa sih yang dimaksud jambul petruk. Kurang lebih kayak gini nih teman-teman. Tinggal angkat sebentar untuk mixernya. Nah, dia jatuhnya pelan tuh, ngebentuk kayak jambul gitu kan. Nah, kalau sudah kayak gini berarti udah cukup ya untuk yang mixer putih telurnya. Oh iya, di tahapan ini teman-teman sebaiknya sudah mulai menyalakan ovennya ya, supaya nanti suhunya tercapai. Langsung setting aja di 180 derajat atas bawah. Kita lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu memixer yang kuning telurnya. Nah, tadi saya bilang kalau teman-teman bikin yang putih telurnya dulu itu gampang, bisa langsung keikut ke yang kuning telur. Tapi kalau teman-teman balik,
dibikin yang kuning telur dulu, kan kalau putih telur ketemu kuning telur meskipun setetes gitu nggak akan bisa jadi ngembang. Nah itu problemnya gitu ya. Jadi semoga tips-tips kayak gini bisa bermanfaat. Nah ini yang penting diaduk sampai kuning telurnya pucat gitu ya. Terus masukkan yang tadi kombinasi ada susu cair, ada santan kental dan juga minyak goreng. Nah kalau sudah, teman-teman mixer sebentar aja. Terus nanti kita masukkan yang tepung mocafnya gitu ya. Ketika memasukkan tepungnya ini, berarti teman-teman mixingnya tinggal pakai kecepatan rendah aja ya. Jadi hanya untuk mencampur saja, kurang lebih seperti itu. Tidak perlu heboh sampai kecepatan tinggi gitu ya. Biarkan mixernya bekerja dengan santai, oke? Lanjut ya. Nah ini ada tepung-tepung yang ada di pinggiran mangkuk, itu kita ratakan dulu dengan spatula. Untuk tahap berikutnya adalah bagaimana kita mencampurkan adonan kuning telur ini, kan ini kental ya, dengan yang putih telur yang sudah kita siapkan tadi gitu ya. Jadi targetnya adalah membuat adonan yang konsistensinya sama. Jadi ini saya ambil sepertiga putih telur, terlihat di sini ya. Itu saya masukkan ke mangkuk yang berisi adonan kuning telur tadi gitu ya. Terus kita aduk rata. Jadi sekali lagi tujuannya adalah membuat adonan kita homogen. Homogen itu punya kekentalan yang kurang lebih sama gitu ya teman-teman. Nah ini kalau sudah diaduk, dari mangkuk yang kita aduk ini ambil kurang lebih 2/3-nya, itu kita masukkan ke adonan yang hanya putih telur gitu ya. Jadi sebenarnya dia kayak membuat supaya adonan tuh kayak nggak kaget gitu ya. Jadi cair ketemu langsung kental tuh kan susah. Nah kalau diginiin dia akan lebih mudah untuk diratakan, kurang lebih kayak gitu. Nah terus ini kita aduk rata lagi. Jadi kan istilahnya sudah hampir 2/3 bagian ya yang sudah tercampur gitu kan. Nah nanti pada akhirnya kita akan pindahkan adonan yang ini ke adonan tadi, yang satunya lagi tuh kelihatan yang dari sini ya. Nah ini dia, kita campurkan, ini tahapan terakhirnya. Jadi dengan harapan kalau udah seperti ini teknik aduk balik namanya ya. Diharapkan tadi untuk konsistensi adonan itu akan sama kentalnya atau viskositasnya gitu ya. Nah kalau misalkan teman-teman nggak lakukan ini, otomatis kan adonan yang kuning telur akan lebih berat, bener nggak? Dia akan lebih cenderung mudah mengendap ke bagian bawah loyang, sehingga itulah yang berpotensi menjadikan suatu cake itu jadi bantat gitu ya, karena mungkin dia tidak rata untuk pengadukannya. Ada perbedaan kekentalan kurang lebih seperti itu. Nah kalau ini sudah, tinggal kita siapkan untuk masuk ke dalam loyang sifon. Oke, ini berarti adonan sudah siap untuk masuk ke loyang. Kita sekarang siapkan loyang tambahan. Jadi saya biasanya pakai loyang seperti ini gitu ya. Sesuaikan aja dengan ukuran loyang sifonnya. Terus teman-teman juga jangan lupa untuk mengecek bagian bawah dari pengunci di loyang sifon. Kalau misalnya ada yang geser, soalnya nanti resikonya adonan akan rembes gitu ya. Saya pakai loyang tambahan itu supaya kalau misalkan ada rembesan dia tidak langsung mengotori bagian oven. Oke, langsung aja kita tuang. Ini saya tuang sekitar separuh adonan gitu ya. Karena nanti kita akan sisipkan potongan-potongan keju supaya pelanggannya lebih puas gitu ya. Pengennya pas ngiris sifon itu ada potongan kejunya banyak dan tersebar di mana-mana gitu ya. Nah, yang kita pakai untuk sisipan di dalam adalah yang kotak-kotak kecil gitu ya. Teman-teman tidak perlu menambahkan kadang ada yang suka dikasih terigu, kalau saya sih nggak perlu ya. Jadi langsung aja seperti ini. Pokoknya kalau adonannya kekentalannya bagus, dia nggak akan mudah turun untuk keju sisipannya. Kalau sudah, tinggal kita tuang lagi untuk sisa adonannya gitu ya. Nah nanti baru teman-teman pakai lebihan yang tadi yang belum dipakai ya, yang kejunya untuk toppingnya. Nah saya sengaja membuat parutannya dengan ukuran parutan yang lebih besar supaya, karena ini kan masa pengovenan itu cukup lama masa panggangnya, jadi supaya dia tidak mudah kering. Istilahnya ketika cake-nya matang, kejunya itu tidak gosong kayak gitu. Jadi bikinnya yang agak tebel-tebel gitu ya. Ini tinggal diratain aja, terus taruh sebagai topping. Udah deh, siap untuk di oven. Yes, sekarang udah siap untuk masuk ke dalam oven.
Yang pertama saya pakai suhu 180 derajat atas bawah ya selama 15 menit. Kemudian setelah 15 menit pertama itu tercapai, turunkan suhunya ke 165 derajat tanpa membuka oven. Nah, suhu yang kedua ini langsung kita setting selama 45 menit minimal ya teman-teman. Jadi total durasi panggangnya adalah kurang lebih sekitar 60 menit gitu ya. Nah, ini tinggal kita klik aja untuk timernya ke 45 menit. Ini yang kedua. Udah gitu doang, bisa ditinggal ngopi dulu. Oke. Oke, ini yang sudah matang, tinggal dikeluarkan dari oven, langsung dibalik ya teman-teman. Jadi kita pakai kaki-kaki penyangga dari loyangnya, langsung dibalik gitu aja, atau bisa juga bagian tengahnya ini pakai botol kayak gitu ya. Nanti ditunggu dulu kurang lebih 1 jam baru bisa dikeluarkan dari loyang. Tujuannya supaya tidak ambles untuk sifonnya. Gimana? Gampang banget kan? Mudah-mudahan gampang ya, artinya masih bisa diikuti lah kayak gitu. So, terima kasih telah menonton tayangan di YouTube channel Emi Resa Saja. Saksikan juga untuk minggu ini akan ada satu lagi versi gluten free dari Japanese cheesecake. Terima kasih. Wassalamualaikum.